Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai Nerds, balik lagi nih sama gue Vali, gue Billy. Gue Irfan. Halo. Oke, masih bersama PSR Masih. nih. Sebentar Irfan dari PSR, Bro dari Irfan PSR. dari PSR. Oke. Dan ini episode buat akhir bulan lah ya. Ini buat Oke. akhir bulan November. Akhir bulan November ya. Dan sebenarnya kita ini akan melanjutkan main game lagi sih. Ini Main game nih? Iya. Oh, Oke. oke. Mumpung Boleh. ada lu nih Van. Oke. Kita sekalian aja main, karena kan kita selalu kontennya tuh selalu selain ngasih rekomendasi, kita bahas film tapi dari main game nih. dalam Oke, bentuk let's game. go, let's go. Oke, tapi sebelum itu kita nggak lupa ingetin juga untuk ikutin semua konten-konten kita, konten-konten Nerdy Bro dan tentunya PSR ya. Iya. Ada di TikTok, Instagram, YouTube. YouTube Shop. Kalau kita ada. di Spotify juga ada. Spotify. Mungkin PSR mau di Spotify juga. Spotify ada sebenarnya. Ada juga, Cuman ada juga. nggak aktif aja. Oke. Nah, Main apa nih? dan untuk main kali ini kita akan main ini agree or disagree. Oke, kita Agree, jelasin dulu ke disagree. Irfan kali ya. Oke, Mainnya gimana nih mainnya? Jadi nih kita punya beberapa statement yang udah disiapkan Oke. tentang suatu tema, suatu franchise atau suatu genre. Oke. Nanti kita bacakan nih, mungkin nanti kita bacanya gantian aja. Oke. Dari statement ini nanti kita pilih kita agree disagree. apa kita disagree sama statementnya. Oke. Oke. Dan untuk temanya untuk kali ini, lo ngikutin Star Wars nggak? Ngikutin sebenarnya. Nah, Star Wars nih temanya. Iya, Waduh. betul. Temanya Star Wars. Sebenarnya kita udah beberapa kali ngomong juga sih. Kita emang cukup ngikutin Star Wars, ngikutin banget gitu. Oke. Dan sebenarnya Sebenarnya udah kelihatan juga ya, Iya. ini udah pakai baju. Oh iya. Waduh. dan ini apa namanya? Jujur untuk main agree disagree ini, gue juga cukup nungguin kapan nih temanya Star Wars nih. Iya, karena Oh, karena secara oke, oke, fans oke. sih menurut gua tuh fanbase Star Wars tuh cukup terbelah ya, opininya Wah. bermacam-macam banget. Ya, bener sih. Agak- Tapi emang harusnya Bang Isaac di sini. Oke. Mungkin Bang Jadi, Asek bisa Bang main Isaac ke sini, dah, harusnya boleh di banget. sini. Oh, Jadi oke, gua oke. kan ya. Kita udah. bikin jilid 2 kali nanti. Waduh, tema boleh tuh, saya. boleh. Mungkin kita ini kali ya, nanti ampun suhu gitu kali. Musuh itu. Gua padawan di sini. Jadi Oke, harusnya oke, Bang oke. Isaac di sini. Masternya. Oke. Oke. Gimana nih mainnya nih? Ayo. Oke, ini tadi kan udah dijelasin, mungkin nanti ini langsung kita mulai aja kali ya. Langsung boleh. Oke. Gas. Silahkan dinikmati kuis kita permainan kita kali ini. Let's Nerding It Up. Oke, Let's statement go. statement pertama dari siapa nih? Oke, dari lu dulu aja lah. Nanti Oke. lu, gua, Irfan. Oke, boleh. Ini udah dikocok belum? Cocok aja, Pak. Coba, Cocok coba dulu aja. dulu deh. Ini totalnya ada berapa nih? Kayaknya 8 deh. 8. Oke, 8. Oke. Cukup lumayan banget. Ini ya, yang udah taruh situ. Gitu. Oke. Apa tuh? Oh, apa? Gini, langsung gini. Clone Wars adalah series Star Wars terbaik sepanjang masa. Waduh. Wah. Statement pertama langsung Waduh. begini. Bagaimana, Bang? Aduh. Lu takut salah ya? Lu takut tidak merepresent. Gue takutnya di cancel sama Bang Isaac sih. Parah sih ini. Oke, bentar. Kita kasih waktu mikir dulu ya. Oke. Clone Wars adalah Series Star Wars series terbaik sepanjang masa. Star Wars terbaik. Sudah siap? Oke. Sudah sih. Oke. Udah sih harusnya sih. Oke. Ntar angkat ya. 1, 2, 3, agree. Lu disagree? Lu disagree? Iya. Oke, kenapa tuh? Oke, gue dulu kali yang beda. Coba. Sebenarnya ini gue mungkin agak 50-50 juga ya, Oke. karena gue Clone Wars series yang gue suka banget juga. Tapi menurut gue Clone Wars itu lebih cocok untuk orang yang emang udah ngikutin gitu loh. Oh. Oke. Dan menurut gue series terbaik Star Wars itu adalah series yang sebenarnya baru kemarin tamat juga, Andor menurut gue. Aduh, wah ini hot takes juga Iya, nih. Oh iya. Tapi Iya. tidak Iya mengecilkan sih. salah satu pihak ya. Maksudnya Andor Oke, dan oke, oke, Clone Wars oke, ini oke. dua-duanya adalah dua series terbaiknya Oke, Star Wars oke. lah. Tapi menurut gue mungkin kenapa Andor menurut gue lebih baik karena untuk nikmatin Andor lu nggak harus jadi fans Star Wars dulu. Oh. Lebih general, lebih maksudnya orang yang baru mau ngikutin Star Wars ngikutin Andor nih juga bisa gitu. Jadi kayak untuk mencintai
universe Star Wars tuh bisa dimulai dari series Andor yang Oke. gitu sih. Oke. Jadi menurut Make gue mungkin sense. series Andor sedikit lebih baik. Make Nih, sense. lu dulu apa gue dulu Make nih, Han? sense. Kita harus counter nih. Gua sih kenapa gua agree karena mungkin ini series yang bukan membenarkan ya, tapi kayak kan kadang banyak orang yang bilang tuh kayak prequel. Ya prequel itu berarti ya si kisah Anakin segala Iya, macam. Ya. Banyak banget yang nge-hate apa segala macem gitu loh. Saya dengar gua ya, saya dengar gua gitu. Cuman si Clone Wars ini tuh kayak fix itu loh, maksudnya kayak Oke, ya itu bener sih, itu iya bener sih. nge-fix itu, jadi kayak Iya, iya. prequel nggak seburuk itu kok. Ini ada cerita yang lebih baik, coba ditonton animasinya segala macem, terus kan season-nya juga nggak, iya, maksudnya nggak kayak apa ya, lebih berat dari 3 film utamanya menurut gua. Betul. Menurut gua itu, jadi kayak agree, tapi gue akan lebih agree ke lu juga sih sebenarnya sih. Kayak pas gue inget Jadi sebetulnya lu bisa disagree juga dong? Bisa disagree juga, cuma Sebenarnya menurut gue gua, pun bisa juga agree juga sih. jadi kayak gue punya statement yang bisa memperkuat si clone itu. Jadi itu sih gue. Gitu. Kalau lu gimana ya? Kalau gue yang bikin gue agree adalah ini sih, karena sebenarnya kan gue udah tahu Star Wars sebelumnya, kayak nonton prequel, terus nonton yang original triloginya. Cuman ketika nonton Star Wars tuh, ini lu bener-bener ditawarin sama kayak, oh ini loh dunia Star Wars yang sebenarnya tuh. Oke. Kalau lu mau tahu, nonton ini gitu. Diceritain oke. tentang baik dari sisi Jedi Sith-nya, terus diceritain dari segi Underworld-nya juga, terus Iya. yang sangat power juga POV dari para clone itu gue suka banget sih. Yang Itu kayak sebenarnya mungkin kalau dibahas dari prequel 3 film itu nggak ada bahas ada. si clone kan. clone tuh makanya. cuma dianggap alat, cuman di sini mereka bisa jadi karakter yang Jadi karakter sangat yang kompleks meskipun mukanya sama. Mereka cuma dinamain pakai nomor, cuman masing-masing itu punya kompleksitas yang bagus sih. Benar. Dan maksudnya secara cerita tuh jadi semua layer tentang Star Wars tuh ada, makanya gue harus mengakui ini series Star Wars terbaik gitu. Dan ini sih mungkin tambahannya lagi ya, makanya yang tadi gue bilang sebenarnya gue agree juga bisa, karena mungkin karena Clone Wars inilah, karena kan kita dikasih POV soal clone, makanya saat kita melihat Order 66 tuh saat udah nonton Clone Wars tuh beda gitu kayak. Iya, vibe-nya tuh emang beda aja Jadi gitu kayak- pas itu kayak oh gini toh. Ternyata di tempat lain gitu Kayak loh. mereka maksudnya. tadinya bisa seloyal itu, tapi karena memang satu chip gitu jadi bisa jadi terlihat jahat. Iya, gitu, jadi kayak ada kaget gitu sih pas nonton Iya, Order 66. iya ternyata gitu si Order 66 gitu loh. Maksudnya itu menurut gua itu memperbaiki apa yang kurang diceritakan di 3 film iya, prequelnya. benar. Oke. Oke, lanjut. Seven Lanjut. Oke. Statement kedua ya, lanjut. nih? Oke, wah ini juga lumayan berat juga nih. Oke, Oke, gue bacain kan ya. Cassian Andor adalah karakter yang lebih baik daripada Han Solo. Wah, Waduh. ini bisa di cancel nih. Ini bisa, aduh, berat nih. Aduh. Cassian Andor itu adalah karakter yang yang lebih lebih baik dibanding Han Solo. Ini lebih baik mungkin kita konteksnya masing-masing pribadi ya. Lebih baik itu menurut lo apa gitu ya? Lebih baik ya. Oke. Oke. Lebih baik itu kan multi tafsir ya, makanya Iya. mungkin bedanya bisa di situ gitu Iya. ya. Oke. Waduh, berat ini nih. Wah, oke. Udah sih kayaknya udah. Oke. Dua. 1, 2, 3. Agree, disagree. Disagree gua. Ini yang siapa dulu nih? Agree dulu kali ya. Yang agree dulu. disagree. Disagree dulu aja. Irfan dulu deh. Statementnya adalah Cassian Andor lebih baik daripada Han Solo. Han Solo. Mungkin gue nggak terlalu mendalami karakter Andor banget ataupun Han Solo banget ya. Mungkin gue hanya di permukaan aja sebenarnya nih. Han Solo itu sebenarnya karakter yang apa sebutannya ya? Kayak iconic yes, bener. Cuman tsundere apa ya kalau tsundere ya bahasanya? Jadi kayak dia tuh peka ke situasi tertentu gitu, tapi lebih Rebel apa gimana? lebih rebel aja caranya Iya, gitu iya. menurut gua gitu. Jadi kayak kalau lebih baik dibanding Andor menurut gua
situasinya sih sebenarnya, tergantung situasinya apakah si oke. Han Solo bisa misalkan switch nih. Han Solo berada di Posisinya. planet di Rogue One. Oke. Apakah Boleh. akan sama endingnya? Oh benar. Apakah dia Oke. punya strategi yang Bagus lebih lagi, rebel? Oh, iya, Gitu, iya. gue nggak tahu itu. Jadi kayak what if gitu. Jadi Iya kayak menurut gue Han Solo punya strategi yang lebih baik sebenarnya. Oh iya, karena memang Dibanding- dari segi apa kecerdikan tuh kayak Kecerdikan Han Solo tuh macam- punya ya rebel aja otaknya gitu. oke. ada aja akalnya Mungkin gitu ya. iya, Ada iya. akalnya gitu. Bener Oh, juga iya. nih. Bagus juga nih. Jadi kayak menurut gua kayaknya nggak terlalu lebih baik deh. Apakah setara bisa jadi menurut gua. Iya. Tapi strategi yang dilakukan menurut gua Han Solo tuh bisa lebih baik dibandingkan Ender sebenarnya. Iya, sebenarnya kan tadi emang karena kata-katanya lebih baik itu kan multi tafsir ya. Yes. Apa? Ha-ha. Ya mungkin kalau dari PF dulu ya make sense aja sih sebenarnya. Mm-mm. Oke. Mungkin kalau gue nambahin ini kali ya, kalau mungkin lebih baiknya Han Solo adalah dari segi ini sih, ikonik dan Ikoniknya mungkin. ini sih auranya gitu loh. Jadi kayak memang dia lebih dapat kerennya sih. Kalau si Dan- Han Solo tuh kayak Oh ini nggak sih Han Solo tuh lebih dapat karismatik juga. karismatik dan karismatiknya, kerennya iya, untuk iya. orang umum kayak kalau lu nonton Star Wars tuh banyak yang gue pengen jadi kayak Han Solo gitu Han kan. Solo, benar, sampai benar, ya benar. kayak kata-katanya aja jadi catchphrase gitu. Iya, jadi kayak Iya. gue selengean sebenarnya, cuman tuh gue peka kok terhadap Oke, lingkungan, oke. jadi Iya. kayak gue punya strategi yang Iya, lebih gimana gitu menurut gue Iya, gitu, iya, iya. makanya gue disagree. Iya benar-benar. Hah. Kalau ini lanjut dari kita kali Dari- yang agree kan. Agree. Coba. Siapa dulu? Lu. Kalau ya udah gue deh. Kalau gue dari segi agree-nya ini sih mungkin gue mengartikannya adalah kontribusi mereka ke kontribusi dari kontribusi mereka ke Rebellion. Menurut gue karena si kasihan Andor itu gue ngeliatnya dia sangat berjasa sih buat Berjasa. terbentuknya Rebellion itu. Berjasa, Kan yes. sangat diterangin ya dari seriesnya gitu, yang tadinya Rebellion itu tadinya nggak ada. Terus dia tuh salah satu orang pertama yang muncul, terus dia yang membangun kepekaan kepada orang lain kayak ini tuh nggak bisa, kayak yang pas habis dia di penjara gitu kan. Kayak Oke, dia oke, ikut oke. si Luten, terus yang dia juga kan dia yang juga yang nemuin markasnya di Yavin 4 kan dia gitu Oh, ya. Di iya. season 2 dijelasin kayak dia menurut gue berjasa banget sih, dan dia yang paling berjasa itulah dia mendapatkan plan Death Star itu sangat berjasa sih. Yes. Makanya gue ngeliatnya dari segi kontribusi dia jauh lebih berjasa dibandingkan Rogue One. Betul. Dibandingkan Rogue One, dibandingkan Han Solo. Han Solo. Oke. Oke. Dan Make mungkin sense. gue menambahkan Make sedikit sense. apa yang lo katakan semua benar semua. Mungkin gue menambahkan sedikit adalah itu tadi memang gue melihat perannya Andor tuh gimana ya? Dia itu lebih sedikit lebih krusial daripada Han dibanding Han Solo. Han Solo Oke. kan dia itu membantu Rebellion setelah sudah terbentuk. Iya. Setelah Nah, sudah terbentuk iya. memang. Dan memang perannya juga nggak bisa disepelekan lah, maksudnya dia membantu ya agar Rebellion itu akhirnya menang. Tapi maksudnya ya mungkin harus diingat juga Rebellion itu yang paling susah itu apa? Ngebangunnya. Betul. Dan Oke. maksudnya Oke. gue ngelihat perannya Andor nih gimana ya? Mungkin peran Andor yang makin bikin spesial adalah dia sangat krusial dan banyak orang yang nggak tahu perannya dia loh. Maksudnya kayak Oh, dia ini iya. jadi kayak oke. dia tuh berkorban banget dan jadi aktor di belakang layar gitu loh. Betul. Maksudnya kan Iya, yang di iya, depan iya, layar iya. mungkin Mon Mothma lah. Jadi Atau bayang-bayang aja senator gitu ya, ya. gitu ya. Dia ini bener-bener yang istilahnya Kerja yang kotornya kerja gitu. kotornya gitu lah. Iya, Dia yes, nyelamatin yes. Mon Mothma lah. Iya, iya. Oke, bener Bener-bener sih. maksudnya pentingnya itu, dan maksudnya kayak jadinya orang tuh banyak mungkin nggak nge-appreciate. Betul. Jadi kayak orang nggak tahu tugasnya dia tuh seberat ini loh ternyata gitu sih. Makanya gue mungkin bilang Andor karakternya sedikit lebih bagus dari Han Solo. Sedikit Oke. ya. Ya, Sedikit sebenarnya ya. kalau dari POV-nya cukup jelas ya. Kita POV masing-masingnya Yes. gitu cukup. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Gue Silakan. nih ngambil ya. Iya. Oke. Apa nih statementnya? Oke. Waduh. Ini- Series The Mandalorian adalah series yang overhype. Waduh, Overhyped ya. Bukan overrated kan? overhype. 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 Bener sih, harusnya lu sih Bang Isaac sih. Aduh, gimana ini Bedanya gua. overrated sama overrated tapi ya. Nanti mungkin Iya, iya. pas kita jelasin. Overrated itu mungkin yang orang-orang Tidak sebagus itu ternyata gitu ya. iya, jadi kayak orang-orang tuh bener-bener apa ya, ratingnya tinggi, bagus. Orang-orang
rekomendasiin pas lu nonton kayak Bisa aja. kayak nggak sebagus itu deh. Kalau overhype mungkin orang yang nggak nonton Mandalorian akan nonton deh lu gitu. Mungkin menurut gua. Walaupun dia nggak tahu ya, mungkin lebih ke FOMO atau gimana gitu. Oke. Menurut gua. Oke, siap. Tapi apakah overhype? Oke. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Iya sama kita sama. Oh, sama semua. Soalnya mungkin menurut gua, Sama sih. soalnya statementnya bukan overrated, overhype. Overhype. Siapa dulu? Overhype. Nih? Kayaknya kan gua udah, lu dulu dah. Kalau menurut gua sih ini sih overhype itu adalah karena menurut gua dari segi cerita itu kan sebenarnya Mandalorian itu ada 3 season ya. Ya. 3 season. Yes. Nah, sebenarnya tuh menurut gua ceritanya tuh cuma mentok di season sampai season 2 sih gua ngeliatnya. Season Oke. 3 tuh beneran nge-stress banget, cuma bukan dipanjang-panjangin sih. Ceritanya sih sebenarnya tetap ada bagus, cuman dia itu udah beda dengan cerita pertama dan udah berbeda dengan 2 season pertama. Udah ceritanya udah nggak melanjutkan dan Oke. kayak apa ya? Menambahkan sesuatu yang udah beda dengan sebelumnya gitu. Karena kan di 2 season pertama kan fokusnya itu adalah dengan hubungan si Mandalorian sama si Grogu-nya itu Grogu. kan. Tapi gue ngeliatnya di season ketiganya itu kan tahu-tahu Grogu-nya balik lagi, padahal kan di ending season 2 itu kan Baliknya. dia diambil dikasih ke Luke. Yes. Terus tahu-tahu di season ketiga itu udah sama Grogu lagi. Soalnya baliknya di Book of Oke. Boba Fett kan. Iya, di Iya, Book of- maksudnya iya, iya. Fett. Iya kayak jadi kayak semacam apalagi nggak nonton Book of Boba Fett kan kok gini gitu. Kok balik lagi gitu Iya, ya? maksudnya Oke, secara oke, cerita tuh oke. gimana sih gitu. Gue ngeliatnya. Oke. Jadi tuh ketika sudah tidak ada sebenarnya dari segi cerita itu udah tidak ada unsur original dari 2 season pertamanya itu gue ngelihatnya agak ditambahin sih, ada unsur meskipun cerita season 3-nya perangnya tetap keren sih. Tetap keren, tetap keren. Yang antar Mandalorian itu tetap Tapi terlalu di-stress ceritanya gitu ya menurut Iya, lo ya. stress Oke, banget. oke. Iya, iya. Kalau menurut lu gimana, Evan? Kalau gua sih sama sih sebenarnya kayak gitu si pas season ketiganya doang sebenarnya ya. Iya. Menurut gua iya kayak overhype sih. Menurut gua season 3 itu harusnya di tengah-tengah si openingnya si episodenya Mando yang di Boba Fett itu harusnya season 3 Masuknya ke season Masuknya 3 aja. season masuknya gitu ke ya. situ dan ceritanya adalah bukan soal si ya perangnya itu justru proses si Grogunya ini balik ke Mando menurut gua. Iya sih, Menurut itu gua keren. sih. Harusnya itu lebih Menurut gua jadi kayak lu tuh kayak ketemu si Ahsoka nih gimana sih itunya si Grogunya segala jadi macam. kayaknya lebih bagus kalau di season 3 tuh Mendo perjalanan sendiri, Grogu perjalanan sendiri, ujung-ujungnya ketemu gitu abis, kali ya. gitu. Terus bareng. Tadinya akhirnya. gua gitu mikirnya kayak better gitu sih dibanding cuma satu episode itu doang yang Dan kan dibikin sebenarnya di di Book of Boba Fett juga kayaknya ngebahas Grogu sama Mandalorian itu kayak cuma mungkin total 2 episode nggak sih? Iya, Kayak cepet banget nih si Grogu baliknya. Cuma jadi kurang dieksplor aja kan. Iya, makanya itu harusnya itu yang bisa diperpanjang bukan di bagian season 3-nya sih menurut gua. Toh kan nanti akan dibikinin film akan menyertai mereka berdua lagi. Iya, maksud gua jadi ya udah season 3 abis itu movie bareng-bareng jelajah lagi ya baru. Iya. Gitu sih menurut Oke gua. oke. Ini oke. Mungkin gue sedikit menambahkan dari sisi yang agak ini adalah kan soalnya kenapa gue bilang overhype soalnya kan kalau mungkin kalau kalian ingat The Mandalorian ini adalah salah satu series dulu yang digembor-gemborkan saat Disney Plus tuh benar-benar pertama ada. Benar-benar. Oke, Dan oke. dan saat itu saat series itu muncul kan banyak banget yang suka, emang benar-benar sangat banyak, makanya kan dibilang sukses dan dibikin sequelnya, dibikin season 3-nya. Sudah saking banyaknya itu. Tapi karena ya mungkin dibilang overhype itu ya karena itu tadi sih, balik lagi ke season ketiganya, jadi kayak season 1 sama season 2-nya itu yang udah sangat bagus. Hype-nya pas Hype-nya sebenarnya. pas. Hype-nya pas. 3 jadi kayak 3 kayak lu. ditambahin gitu loh. Bener. Iya, iya. Iya. Gitu sih. Iya. Sebenarnya premisnya mirip-mirip ya Iya. di season ketiganya ya. Kritik terbesar di season ketiganya gitu. Bener. Oke, dan ini gak sih berasa di season ketiga itu juga yang kayak ceritanya beberapa tuh template-template gitu yang kayak ada misi
Ngerasain. Oh, habis iya. ngerasain kan selalu gitu. Nah, iya. Iya sih, gitu. Maksudnya di season 1 sama 2 gitu, tapi saat season 3 ada begitu lagi, orang bosen kayaknya. Orang Iya, jadi bener, kayak bener. lo kok generik Gini ya? terus nih, gitu ya. Iya bener sih. Side mission terus gitu ya. Iya. Side mission terus gitu. Oke. Oke, lanjut nih, lanjut. Lanjut lagi, Val. Ini statement ke? Segmen keempat. Kan tadi udah 3 ya. Oke. Oke, wah ini spesifik. Di film Rise of Skywalker, Ben Solo atau Kylo Ren tidak seharusnya mati. Wow, oke. Waduh. Kayaknya gue tahu kalau lu apa. Ya. Rise of the Skywalker. Sebenarnya Ben mungkin- Solonya ya. Iya. Ben Solo. Ben Solo ya. Oke. Ben Solo tidak seharusnya mati. Iya. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Kayaknya sama semua nih. Ah, iya benar banget. Benar Ben banget. Solo Ini sangat setuju ini. Ini kayaknya banyak Ini sekali. tidak perlu ragu-ragu ini. nggak perlu ragu-ragu. Siapa yang menjelaskan dulu ya? Siapa nih? Gantian siapa lagi? Itu kan gua pertama. Oh, berarti gua lagi ya. Iya. Oke, mungkin sudah seperti kan Ben Solo seharusnya tidak mati. Iya, soalnya menurut gua harusnya Ben Solo itu yang jadi protagonis utamanya. Karena menurut gua saat itu jadi terakhir itu akan memberikan message yang jauh lebih bagus. Yes. Dan dari judul Rise of Skywalker Rise of itu lebih dapat Skywalker. karena memang dia beneran Skywalker. Emang punya darahnya darah Skywalker Skywalker. di situ, bukan Iya. Rey. Dan jadi maksudnya mungkin kalau dari gue tambahannya gini, kayak dari premisnya di awal kan maksudnya kayak di 2 tuh kayak udah dikasih tahu bahwa kayaknya si Ben Solo ini udah lost, ya maksudnya Beyond udah turn to saving dark gitu side ya. lah, beyond Yes. saving. Dan yang percaya dia bisa balik tuh cuma Rey kayaknya. Cuma Iya, Rey. Cuma Rey. Nah, maksudnya akan sangat bagus menurut gua kalau dibikin ceritanya adalah jadi kayak perannya Rey di situ bukan sebagai protagonis utama, tapi adalah dia yang orang lain semua udah nggak percaya sama Ben Solo, tapi cuma dia yang percaya, dan karena kepercayaan dia si Ben ini bisa balik lagi. Betul. Iya. Dan akhirnya dia bisa, mungkin di terakhirnya adalah ya udah kan setelah lawan si Sidious yang tahu-tahu muncul itu, Iya. Sidious yang tahu-tahu muncul itu, Sebel. yang Somehow Palpatine return. ya kan emang sebenarnya kan udah dibikin ya udah si Rey-nya. Rey-nya mati, tapi kan ini dibalik jadi kayak dibikin ya udahlah si Kylo Ren aja yang mati. Menurut gua akan jauh lebih bagus, ya udahlah nanti Rey-nya dibikin mati tapi si Ben Solo-nya turn to light side lagi. Betul. Dan akhirnya dia akan misalkan kedepannya ya udahlah dia yang akan bertanggung jawab untuk Jedi Order selanjutnya. Maksudnya Betul. itu menurut Itu gua akan pas jauh lebih bagus. Judulnya Ya. Rise of the Skywalker. Iya, Maksud jauh- gue itu. jauh Kok, lebih- kok bisa sih tidak melihat itu gitu? Jauh Lebih tiba-tiba. poetik gitu ya. Menurut gua Iya. problemnya juga di sini. Gue ngelihatnya sequel trilogy itu terlalu pingin mengulang original trilogi gak sih? Ya. Betul, Pak. Jadi kayak kan kalau di original trilogi yang mati kan tetap Darth Vader jadi baik tapi mati. Tapi mati. Nah, gue ngelihatnya Disney tuh pingin mengulang itu dengan sequel trilogy, makanya Kylo Ren dibuat baik tapi dia yang mati sekarang yang Vader, padahal iya. jauh lebih, gue ngeliatnya mungkin gue bilang ini ya puitis atau poetik ketika Ben Solo-nya yang hidup, yang dia dia yang restore Jedi Order lagi. Iya nggak sih, kayak itu tuh jadi kayak secara cerita jauh lebih bagus, dan menang tuh nggak selalu harus musuh lu mati. Menang tuh ketika lu bisa ngubah musuh lu jadi baik, itu tuh lu menang Itu juga. menang. Iya, Oke. harusnya juga menurut gue ya. Musuhnya juga bukan Palpatine harusnya sih. Iya, itu jelas. Menurut Itu gue jelas. gak usah ada Palpatine, justru ya itu si Rey, Kylo Ren aja si gitu ya. Rey-nya itu harusnya bisa membangkitkan light side di Kylo Ren. Ben Solo-nya itu loh. Ada. Itu aja sebenarnya. cukup. Iya. Kenapa itu. harus ada Palpatine? Dan dengan kayak gitu, menurut gua banyak orang yang akan lebih suka sama Rey. Iya. Betul, Kan bener. kalau dibikin begini jadi maksa. Jadinya Rey-nya jadi ya orang banyak males yang kan jadinya kayak orang tuh banyak yang nggak suka jadinya. Padahal kayaknya ya gue juga sebenarnya kayak kasihan, cuman kayak ini karena masalahnya penulisannya tulisannya aja gitu. sebenarnya yang kurang. Dan lu di film pertama Han Solo mati bapaknya. Di film Rise of Skywalker Ibunya. si Leia-nya. Leia-nya mati juga kan, maksud gua. Dan itu lu Leia bukan jadi 3. Leia di Leia Rise of tiga. Skywalker kan. Nah, Iya. Rise of Skywalker. Kan dia mati tuh di situ di momen itu. Iya. Itu momennya udah pas-pas lagi Iya. selesai pertarungan sama si Rey. Harusnya itu jadi turn back point-nya si Ben Bener. Solo, maksud gua. Jadi kayak ayo balik ke light side gitu. Iya. Itu udah selesai kan, udah balik sebenarnya. Terus pas nolongin Rey segala macem,
gitu doang juga sebenarnya analoginya. Iya. Terus mati tiba-tiba kayak lah Sebenarnya kalau gitu sih. kesalahan gue terhadap Rise Skywalker sangat banyak ya. Banyak sebenarnya, benar. Ya itu itu salah satu poin yang harusnya itu bisa dilaksanakan. Harusnya Untuk bisa. membuat filmnya jadi Enggak, lebih baik. maksudnya ini kita aja bertiga kepikiran, kok mereka yang bikin film nggak kepikiran ini sih? Iya, Iya. Kayak apa? Menurut gue juga banyak itu loh juga fans-fans yang pengen banget kayak lo si Ben Solo itu sama Rey itu kayak pengen jadi duo, Iya, iya, pengen iya. jadi berpasangan gitu Iya, loh maksudnya. iya, Kan iya. ada Kylo Ray apa tuh saya dulu Iya, tuh, iya, ya, iya, Kylo iya, Ray iya. segala macam Betul, gitu loh. betul. Terus lu matiin karakter yang udah kan matinya juga gitu kan, jadi kayak suka terus kiss scene segala macam terus Iya, iya. mati terus kayak apa jadi di cancel lagi gitu. Ini jadi lebih ke kita meluapkan kekesalan kita Iya. terhadap Rise of Skywalker ya. Iya makanya. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke, statement kelima. Oke. Ini cukup ini juga nih. Berat juga nih. Enggak. Oh enggak. Oke. Duel of Fates adalah pertarungan lightsaber terbaik. Ini kalau yang nggak tahu, Duel of Fates itu adalah Waduh. pertarungan di Phantom of Menace antara Qui-Gon Jinn, Obi-Wan dan Darth Maul nih. Yang itu pokoknya. Iya. Oke. Duel of Fates ya. Duel of Fates iya ya. Terbaik. Darth Maul, si Obi-Wan Sama Qui-Gon Jinn. sama Qui-Gon Jinn. Terbaik. Satu. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Oh, lo agree? Oh, lo agree. Nah, Kenapa tuh? Gua agree. Coba. Oke. Gue duluan lagi nih ya, nggak apa ya. Oke, menurut gua Duel of Fates ini jadi fight lightsaber terbaik itu ada dua hal lah menurut gua. Yang pertama, koreografinya salah satu yang terbaik juga lah pokoknya. Iya. Koreografi pertarungan Koreonya, ya. antara Maul lawan Qui-Gon sama Obi-Wan tuh bener-bener inilah apa? Bener-bener bagus banget juga lah menurut gua, ikonik juga. Dan satu lagi adalah menurut gua Duel of Fates ini adalah fight scene terbaik, mengalahkan mungkin ini close call ya sama ini Anakin versus Obi-Wan ya. Wah. Iya. Karena Oke. menurut gua tanpa orang sadari itu Duel of Fates ini tuh bener-bener yang gimana ya, battle yang akan mengarahkan Anakin jadinya kayak gimana Betul. gitu. Makanya namanya Duel of Fates. Iya, bener-bener fates-nya tuh ditentukan di sini gitu loh. Oke, make Jadi sense sih, kayak bener sih. Bener. hasil pertarungan ini tuh benar-benar menentukan arah dark side dan light side gitu lah intinya gua dari Anakin Berarti sih. makanya POV lu terbaik itu karena itu. Iya. Ada Oke. dampaknya gitu ya. Ada dampaknya ada gitu. makna tersembunyi Ada maknanya gitunya gitu. gitu ya. Oke. Iya. Oke. Berarti kan kalau kita disagree. Heeh. Kalau menurut lu yang terbagus apa? Yang Anakin versus Obi-Wan, Obi-Wan kan? sih Oh, menurut iya gua sih, sih. itu. Menurut gua itu Sebenarnya itu tau-tuto lah sebenarnya. kalau iya gitu. sih, itu menurut gua keren dan apa ya? Heartbreaking sih. Heartbreaking ya, di saat oke, bersamaan sih. Bener-bener. Bener, Aduh, heartbreaking. kenapa kalian berhasil? Dan itu terulang pas lagi di seriesnya Obi-Wan. Iya. Yang terakhir itu kayak wah itu Iya. itu kesel banget sih gua sih. Iya. Itu kesel, keren sebenarnya pertarungannya, kayak koreonya keren segala macem, terus penggunaan force-nya segala macam juga kan epic juga tuh. Tapi di saat bersamaan juga ya lu tuh sebenarnya dua orang yang deket banget loh. Terus bertarung demi apa ya, satu bener-bener buat balas dendam kan fighternya Iya. kan. Terus Obi-Wan juga sebenarnya mau nolongin, cuman Iya. kayak Gua udah nggak bisa nih. Gua Gua udah nggak bisa. Gimana lu gue mau tolongin ya gitu. Menurut gue itu sih Iya, Oke, iya. oke. Seri emosional. Sebenarnya sangat emosional kalau sih. gua itu bisa juga. Cuman menurut gua kalau gua mungkin terbaiknya ini ya. Kalau gua meskipun seriesnya jelek. Menurut gua pertarungan terbaik itu yang di ini Acolyte yang episode 4. Oh shit. Bener, kok kita lupa. Aduh. Itu menurut gua bilangnya terbaik karena in term of choreography itu bagus banget sih. Iya. Jadi, maksudnya, Oke. bener juga. Oke, Iya, oke. iya, iya. Ya hal yang kan meskipun seriesnya jelek, hal yang bisa diapresiasi banget itu Koreo, choreography. yes, Itu bener. beneran Lightsaber keren. koreografi itu gila sih. Episode 4 tuh. 4 tuh kayak tanding banyak terus Banyak lawan satu nih banyak udah. lawan satu terus keren gitu, memang kayak Iya. kayak yang style cepetnya yang kayak di prequelnya Fast pace dapet, gitu ya. terus tapi tetap ada gimana ya, kan kalau misal nggak kelihatan banget koreo, gue ngeliat Kan kalau di prequel kelihatan banget
mukul gerakan apalan gitu ya. kayak ngikutin sesuatu kayak Iya. apa koreo gitu lah. Koreo banget, dan yang dipukul kayak lu tuh nyarinya mukul pedang gitu. Iya. Kalau ini tuh lebih kelihatan nyerang badannya gitu. Oke. Gue menganggap itu lebih baik sih. Oke, iya itu gue lupa si sih. Kimirnya keren itu sih. gue lupa Kayak, ya, sih. gue juga lupa ada Itu gua series lupa itu. sih. Ya. Iya, Karena iya, masa iya. di situ. Tapi for the sake gue bisa ngebela, gue soundtracknya juga yang pas Anakin versus Obi-Wan tuh Iya. bener-bener Benar. itu gue tetap milih itu sih. Tapi Iya. untuk koreo Kimir emang anjay banget sih itu sih. keren sih. Kok bisa sejago gitu ya? Iya, Jackie nih, itu gila itu pas lagi Jackie. brutal. Iya pas lagi lawan Jackie itu aduh. Terus yang kayak dibolongin 3 deng Iya, gila itu gue teriak-teriak pas nonton itu anjay. Maksudnya kita nonton dulu, mungkin jujur aja kayak nonton series aku liatnya agak ini mau nyeritain kemana sih? Pas yang episode itu doang tuh, akhir kok begini endingnya gitu kan? Iya, Iya. itu juga terus pas sebenarnya episode 6 juga episode terakhir juga 6 terakhir bener Ecolot ya? Iya 6 kalau nggak salah. 6 ya. Pas lagi final battle-nya si Iya. Kimir lawan itu juga Siapa? Aduh, Sol. Sol. ya. Lawan Sol juga Iya, bagus juga bagus tuh. juga sih. Heeh. Cuman yang 4 lebih epic menurut. 4 lebih memorable sih menurut gue itu. Dan mungkin yang bikin tambahan bagusnya lagi adalah aku lihat itu karena kita nggak pernah lihat Jedi sebanyak itu sebelumnya gitu kan? Iya, benar dan Ya kan biasanya mungkin dulu Jedi 2 lawan 1, 4 lawan 2 gitu Iya. misalkan. Kan maksudnya soalnya jadi pasang-pasangan kan kalau yang pas di sini emang Jedinya lagi banyak. Keroyokan. Kalah semua tapi. Dan kalah semua dan Sisa satu. Kimir juga lawan apa si fight scene-nya tuh bener-bener nggak ditebak, yang nggak bisa ditebak sama Jedi-nya gitu loh. Iya. Dia bisa mukul dari sana terus kan dia punya si apa besi Cortosis. atau iya itu kan bisa buat matiin Lightsaber, lightsaber iya. Ah, Makanya makin jadi itu makin gila sih. Iya, keren Koreanya. Ada satu scene tuh yang dia nusuk terus dia narik orang terus dia tusuk 2 gitu. Iya, Aduh, wah, tuh keren gila. ya. Keren. Itu kepikiran kayak gitu orang. Astaga. Oke. Oke, next. Nice. Gue yang ngambil ya berarti Ya. ya? Oke. Statement ke-6 nih. Statement 6. Jangan yang berat-berat please. Berat. Ya. Qui-Gon Jinn akan jadi master yang lebih baik untuk Anakin dibanding Obi-Wan. Ini gimana nih Bang Isaac nih? Gue jawabnya nih. takut dihakimi. Minta maaf dulu. Gue harus shout out dulu nih. Qui-Gon Jinn ya, jadi Qui-Gon master Jinn. yang lebih baik dibanding Obi-Wan. Untuk anaknya nih gitu ya. Mm-mm. Oke, siap. Kayak what if kalau Duel of Fates yang meninggal Obi-Wan. Obi-Wan. Dan yang ngajarin Anakin tuh jadi Qui-Gon. jadi Qui-Gon Jinn ya. Oke, siap. 1, Oke. 2, 3. Agree. Oke. Nih, gua dulu kali ya. Lu Boleh, agree boleh, deh. Mungkin ini karena ada ini juga sih, personal buat gua. Buat gua, kayak Qui-Gon Jinn itu adalah salah satu Jedi favorit gua sih. Dia mungkin ya top 2 lah Jedi favorit gua. Karena menurut gua tuh Qui-Gon Jinn ideal Jedi itu harusnya kayak dia. Tapi kan dia agak-agak Ideal grey Jedi, Jedi. Ya mungkin gitu. Menurut gua, kenapa makanya itu kan gua bilang, gua tuh sangat suka Jedi itu 2, Ahsoka sama Qui-Gon. Dan dua-duanya grey Jedi. Iya, dianggap Grey Jedi. Kenapa? Karena menurut gua mereka itu harusnya Jedi itu begitu. Mereka kan kalau gua ngeliatnya problem dengan Jedi Order di prequel yang akhirnya kalah adalah mereka tuh terlalu mendewakan omongan councilnya. Jadi kayak Oke. apapun Benar, omongan benar. council gue ngikut kayak yang pokoknya nggak bisa diganggu gugat lah. Beda sama Ahsoka dan juga Qui-Gon. Gue ngeliatnya mereka tuh listeningnya itu to the Force. Jadi mereka tuh Oke. jadi student of the Force gitu. Mereka percaya oke. akan kemampuan mereka punya sensitivitas itu. Jadinya gue akan mengikuti apa yang Force bilang ke gue. Oke. Gitu. Dan ini nggak sih Menarik. mungkin bahasanya adalah mereka jadinya lebih kompromis Betul. ke Iya setiap sih. situasi gitu ya. Mereka itu Iya, lebih benar sih. lebih gimana ya? Jedi kan utamanya itu peacekeeper ya. Jadi mereka tuh lebih karena lebih punya sensitivitas, mereka punya kemampuan untuk menolong, maksudnya kalau menolong orang lebih banyak gitu loh, dibandingkan Jedi-Jedi yang lain tuh. Karena kalau Jedi-Jedi yang lain tuh dikit-dikit tanya council, dikit-dikit tanya, gue sih ngeliatin Textbooks ya, sih. jadinya ya. textbook, Textbooks gue ngeliatin gitu. ya. Oke. Dan kenapa menurut gue Qui-Gon lebih pas buat Anakin? Karena Anakin nature-nya juga kayak gitu. Gue ngeliatnya jadi lebih cocok. Gue tidak mendiskreditkan Obi-Wan ya.
Cuman gue ngeliatnya untuk si nature-nya Anakin, si Qui-Gon tuh lebih cocok untuk ngarahin dia. Jadi karena karakternya lebih mirip gitu sih. Oh, Intinya Oke, sebenarnya itu. Oke. Gimana nih Wan? Nih gue dulu, lu dulu nih. Lu dulu deh coba. Oke. Gue tadi kan milih apa namanya disagree. Karena mungkin gue sedikit bias. Obi-Wan adalah karakter Star Wars favorit gue ya. Oke. Jadi mungkin gue sedikit bias, tapi nggak apa-apa. Jadi kayak ini bentuk gue membela karakter favorit gue ini lah. Oke. Jadi ya menurut gue mungkin yang lu bilang bener sih. Kayak nggak ada yang salah dari yang lu bilang. Mungkin dari nature itu mungkin gimana ya? Lebih apa? Lebih cocok. Tapi kan maksud gue adalah di sini juga Obi-Wan itu kayak he's trying his best gitu loh, maksudnya dia kayak dia berusaha sebaik mungkin untuk jadi Jedi yang dia tahu yang dia ini, dan memang mungkin karena karakternya beda kali ya jadinya outcome-nya nggak ini. Tapi mungkin pembelaan gue juga adalah Obi-Wan tuh sebenarnya kalau dibandingin loss-nya juga banyak loh. Loss-nya banyak. Loss-nya juga maksudnya mungkin orang suka lupa gitu ya. Obi-Wan tuh lost his master juga, lost his lover juga. Yes. Terus yang terakhir lost his student juga. Jadi maksud gua kayak mungkin dia merasa gagal sebagai gurunya, tapi kayak dia itu mengajarkan Anakin apa yang dia, maksudnya kan dia juga gurunya Qui-Gon, apa yang dia tahu dari Qui-Gon, apa yang diajarkan Qui-Gon, dia berusaha semaksimal mungkin untuk ajarin, dan maksudnya mungkin kelihatan banget lah kayak Obi-Wan ini sangat tulus lah untuk jadi gurunya Anakin, walaupun ya mungkin secara style beda. Style beda. Ya kan Obi-Wan yang tipe sama kayak dia template juga lah. Textbook. Tapi kan maksudnya kalau dibahas mungkin di series Clone Wars juga dibahas, Obi-Wan tuh kadang masih mengconsider ini juga loh, apa namanya, usulannya Anakin. Gitu kan. Benar. Jadi enggak yang kan beda kayak Mace Windu kan apa-apa, enggak apa-apa. Iya gitu kan. Iya, kalau Mas Windu lebih gitu sih. Iya. Bener Tambahan sih. silakan Pak. Kalau gua sih tambahnya ada bener di novel, ada bener di logika nih sebenarnya. Jadi kayak tadi kalau misalkan what if kalau di Duel of Fates yang mati adalah Obi-Wan, menurut gua si Anakin itu fight scene-nya nggak bakal seperti itu. Iya, ini boleh nih. Satu ya. Apa ya? Fight scene-nya, cara Bukan, mungkin ini. apa ya? Kalau sebenarnya? misalkan mungkin yang Iron maksud adalah kalau misalkan yang di Duel of Fates yang mati Obi-Wan, Anakin nggak akan sejago itu main Anakin lightsaber-nya. nggak akan sejago itu. Mungkin Iya sih. maksudnya Queen Guijon juga nggak. Iya, kayaknya Nggak. Qui-Gon tuh bukan Jedi yang iya memang menurut gua very skillful gitu ya. very skillful gitu menurut gue ya. Satu, dua paling thoughts apa ya, kayak pemikirannya Queen Guijon ke Anakin tuh juga nggak akan apa ya, bukan brutal sih menurut gue. Lebih apa ya, bukan tabu, maksudnya nggak tabu akan dark side menurut gue sih. Jadi kayak menurut gue di Anakin kalau misalkan dilatih sama si Queen Guijon tuh jadi kayak oh gue ternyata bisa gini loh kalau di dark side, ternyata segala macam gitu. Apakah itu akan jadi bumerang buat ke Queen Guijon nggak tahu juga menurut gue. Jadi tapi menurut gue kalau itu terjadi kayaknya nggak bakalan jadi Darth Vader sih si Anakinnya. Iya. Kalau tabu ya, kalau misalkan kayak lu bisa ini di dark side apa segala macam, pas lagi itu deh dia ngobrol sama Palpatine maksudnya. Kan dia kan dikasih tahu kayak ternyata bener ya. dark side tuh bisa kayak gini loh. Iya. Nah, kalau misalnya dia udah tahu duluan enggak kok, sebenarnya bisa kayak enggak kayak gitu. Tapi ya sebenarnya jadi menurut gua si Qui-Gon tuh dia akan lebih open begitu tentang itu, jadinya tuh tapi dia bisa ngasih tahu Anakin dengan cara yang tapi benar. harusnya gini aja caranya gitu loh, gitu menurut gua. Iya, oke. Jadi kayak mungkin apakah itu akan misalkan Star Wars-nya kayak gitu jadi lebih menarik atau enggak, menurut gua nggak tahu ya. Iya, kalau itu kan menurut gua kayak agak kurang deh kalau gitu. Oke. Gitu sih. Iya mungkin Jadi kayak Obi-Wan tuh sebenarnya jalannya udah cukup oke sebenarnya, tapi memang ada beberapa part yang dianakin tuh salah aja gitu menurut gua. Tapi apakah lebih baik? Enggak sih, Obi-Wan tetap lebih baik buat anak menurut gua. Oke. Mantap. Lanjut. Oke, statement ke 7. 7.
lightsaber adalah senjata fiksi paling ikonik sepanjang masa. Kayaknya ini cepet aja deh. Kayaknya gampang deh. Ikonik ya, Iya, ikonik ikonik. sepanjang masa. Paling ikonik sepanjang masa. Senjata ya. Oke. Oke. Ya, oke. 1, 2, 3. Gue agree sih. Ini kayaknya gak Gua usah agree. Ini didebat tidak deh. usah didebat deh. Gue agree sih. Kayaknya Kayak karena gimana ya? Semua menurut gua sih magicnya lightsaber tuh ini. Ketika semua orang megang tuh mereka kayak berasa jadi Jedi sih, gua ngeliatnya kayak yang apalagi kalau ketika udah dinyalain kayak terus Iya. mereka akan bikin suara boom. Yes. Itu itu tuh juga sih. Magic sih menurut gua, kayak yang Jadi- bikin ikoniknya tuh itu gitu. Gimana ya, Semua mungkin orang berasa jadi Jedi. nggak lihat umur, nggak Nggak lihat lihat apa. umur sih. Saat lu megang lightsaber tuh kayak, apalagi kalau lu yang suka Star Wars, jiwa lu sebagai lightsaber nih akan menjadi kayak akan merasa menjadi seorang Jedi gitu. Iya. Kalau gue justru nggak tahu kalau lu ya, tapi gue pas masih kecil tuh selalu punya center yang mirip iya, lightsaber. bener. Itu juga, Dan gue itu main-mainin juga. aja gitu Iya, kan, iya. kayak gue ngebayangin nih lightsaber Lightsaber gue gua nih, gitu. iya. Kalau gue gitu sih, jadi Iya, kayak iya. emang Itu dibandingkan juga. dengan yang lain sih kayaknya gue akan milih iya sih, itu lebih ikonik Cepet, sih. ya. Maksudnya kayaknya tidak ada senjata. Maksudnya senjata yang ikonik banyak, tapi tidak Banyak. ada yang se-ikonik. Maksudnya, Se-ikonik si lightsaber menurut gue nggak ada. Mungkin ini juga sih gue Mungkin yang mirip-mirip apa? ya mirip-mirip. Menurut gue mungkin tongkatnya yang di Harry Potter. Iya mungkin lah ya. iya. Mungkin gitu. Karena Sama paling ini kalau gua Batarang. Oh. Batman ya. Iya, Oke, iya, iya, iya. Batarang iya sih. Iya sih. Oke. Si fungsinya sama tuh waktu si misalkan lagi acara Harry Potter kan dia kan ada iya. yang Iya benar. nah kalau lightsaber kan juga sama tuh kalau Iya, iya. pas acara Star Wars iya, sama sih menurut gue, jadi kayak keren aja gitu. Oke. Oke, cepat ya kayaknya. Sekarang kita setuju. Oke, lanjut. Oke, ini Statement statement terakhir terakhir. berarti dari Terakhir gua ya. ya. Gua bacakan. Oke, ini juga cukup menarik juga statement Oke, ini. apa nih? Terkait prequel nih. Apabila Ahsoka masih jadi Padawan, Anakin tidak akan turn to dark side. Oh, oke. Ketika dia maksudnya Masih ketika jadi- event itu masih jadi padawannya Anakin gitu ya. Istilahnya Ketika event Revenge of the Sith cuman masih mungkin ada Ahsoka. gampangnya Masih ada ini kali Ahsokanya kayak gitu ya. kalau Ahsoka nggak quit dari Jedi Order, Anakin nggak akan turn to dark side. Oke. Oke. Ahsoka tidak keluar, Anakin tetap Tetap tidak turn to dark side. tidak turn dark Jadi, side. Oke. tidak jadi Darth Vader lah istilahnya gitu Oke, gampangnya. siap. Ya. 1, 2, 3. Lalu di Gue disagree sih kayaknya. Oke. Eh, Lu depan. menurut gue Ahsoka penting maksudnya di hidupnya Anakin gitu maksud gue. Cuman untuk dia turn dark side tuh ada Ahsoka justru kayaknya tetap akan jadi tetap turn To dark side gitu lah to ya. dark side sih sebenarnya sih ya. Walaupun Ahsoka jadi Ahsoka tidak bisa menahan. mencegah. nggak bisa mencegah sih menurut gua sih. Justru kalau emang what if-nya kayak gitu, Tapi seru juga pas tuh kalau- duelnya itu kayaknya bukan sama Obi-Wan sih. Iya sih. Menurut gua ya, Mungkin akan lebih emosional sama ini kali. akan lebih emosional sama Ahsoka sih menurut gua ya. Karena dia tetap tidak akan menahan gitu sih. Nggak bisa maksud gua, bukan nggak, tapi nggak bisa menahan si Padme, maksudnya ke si kondisi ya. Iya, Kondisinya iya. kan si Padme Anakin segala macem gitu kan sama Obi-Wan. Kayaknya sih tetap turn to the dark side sih. Ya sebenarnya masuk akal karena ini kan poin utamanya Anakin turn to dark side kan karena dia pingin bisa nyelamatin Nyelamatin Padme Padme. apapun caranya. Apapun caranya. Ya jadi ketika dia udah punya goal itu menurut lo jadi Ahsoka pun nggak bisa Ahsoka nahan. nggak bisa. Iya. Menurut gua sih nggak bisa sih. Sebenarnya make sense sih. Cuman Nah. kalau gua membela itu adalah sebenarnya merefer ke statement gue sebelumnya yang Qui-Gon. Karena gue ngelihatnya Ahsoka, Qui-Gon sama Anakin tuh punya karakter yang mirip. Gue ngelihatnya. Oke. Mereka tuh tipenya tuh tidak template, tidak Rebellious, agak sedikit rebellious lah. Rebellious dan banyak apalagi Ahsoka karena Ahsoka yang didik Didikan- Anakin. didikan Anakin. Iya, jadi Nah. kayak lebih mirip lagi sama Anakin. Yes. Gua ngeliatnya sih kalau masih ada Ahsoka, si Anakin tuh masih ada POV yang mirip sama dia, jadi kayak dia aja nggak berubah kok, dia bisa kok tetap stay true gitu loh tuh light, dia tidak inin ke dark side.
tapi jadi gue nggak harus kayak gitu juga, maksudnya dia punya pembanding yang mirip gitu kalau gue ngeliatnya gitu. Pembandingan mirip ya. Kalau ngebandingin sama si Obi-Wan soalnya langsung Beda. jangan Iya. gitu kan gitu. Nah, oke. Oke, gue menambahkan sedikit, mungkin sebenarnya mirip kayak yang lu omongin Val, tapi mungkin kalau dari gue tambahannya adalah mungkin Ahsoka, kalau masih ada Ahsoka itu sifatnya kayak akumulatif gitu loh. Maksudnya kalau Ahsoka masih di Jedi Order, at least di momen di Revenge of the Sith, kondisinya Anakin tuh Nggak akan tidak sehancur itu tidak gitu. akan lagi Oke, sehancur itu gitu loh. Jadi oke, kayak oke. sifatnya akumulatif gitu loh. Oh iya. Jadi kayak kondisi di awalnya tuh Anakin masih akan lebih oke lah. Maksudnya karena istilahnya masih ada Obi-Wan, masih ada Ahsoka, masih ada Padme nih yang jadi support systemnya dia. Oke. Kan Paham. jadi kayak saat Padme-nya ini nih sebenarnya kan masih ada Obi-Wan, masih ada Ahsoka nih yang istilahnya si Anakin tahu mereka tuh akan selalu ada buat dia. Kan kalau di ini tuh Ahsokanya hilang, Padme-nya kayak ditakut kehilangan Padme dan sisa Obi-Wan, tapi Obi-Wan karakternya beda sama Anakin. Iya. Obi-Wan-nya against ya. Iya. Nah, iya sih sebenarnya sih. Sebenarnya bukan against, tapi si Obi-Wan itu kan karakternya beda dan di saat yang krusial itu Krusial, nggak Obi-Wan ada, lagi nggak ada. Obi-Wan juga nggak ada sih, iya bener sih. Tapi apakah itu Ya itu menurut gue sih kembali bertanya-tanya aja sih iya sih, Wat. iya sih. Oke. Oke. Mantap juga nih. Jadinya tetap lama juga nih. Oke, tadi kita berarti udah bahas 8 statement soal Star Wars ya. Oke. Ini sekali lagi opini masing-masing, Opini masing-masing. agree dan disagree. Kita nggak ada bener salah, cuma opini aja sih. Oke deh. Oke. Mungkin sekian kali episode kali ini. Kita bisa closing kali. Oke, boleh. Oke. Sekian dari kami, sekian dari kita Nerdy Bro dan juga PSR. Gue Vali, Gue Billy. Gue Irfan. sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.